Halo, selamat datang di video pembelajaran. So, today we're gonna talk about recount text. I bet it is familiar to you karena memang materi recount text ini sudah kalian pelajari sejak dari SMP. Oke, untuk memahami recount text, di sini kita mempelajari 5 hal. The first one is the definition of recount text. The second one is the purpose of recount text. The third one is generic structure. The fourth, language features. And the last one is the example of recount text. Okay. Without further ado, let's move to the next one. What is recount text? Oke, di sini kita mempelajari apa itu recount text atau definisi dari recount text. Sebelum kita mempelajari definisi dari recount text itu sendiri, kita harus tahu arti dari kata recount. Recount is to tell someone about something, especially something that you have experienced. Jadi, kata recount ini berarti menceritakan atau memberitahu sesuatu yang sudah kamu alami sebelumnya kepada orang lain. Oke, jadi recount itu adalah sebuah kegiatan menceritakan sesuatu yang telah kamu alami sebelumnya, jadi menceritakan kejadian di masa lalu kepada orang lain. Dari arti kata recount ini, kita bisa mendefinisikan recount text sebagai a text that tells events happen in the past, whether it is the author's personal experience or historical events in sequence. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu, entah itu pengalaman dari penulisnya itu sendiri atau peristiwa sejarah secara berurutan. Jadi recount text adalah teks yang berisi tentang pengalaman seseorang atau sebuah kejadian sejarah, dan kejadian-kejadiannya itu dituliskan secara berurutan, mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Oke, selanjutnya, what is the purpose of recount text? Jadi recount text dibuat dengan dua tujuan. Yang pertama, to inform the reader about what and when the events occurred in the past in sequence. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menginformasikan pembaca tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya suatu peristiwa di masa lalu secara berurutan. Dan yang kedua is to entertain the readers, dan tujuan yang kedua adalah untuk menghibur para pembaca. Selanjutnya, generic structure of recount text. Apa itu generic structure? Generic structure adalah struktur dari teksnya itu sendiri. Yang pertama, orientation. Di bagian pertama recount text itu disebut orientation, dan orientation ini informing 4W. What, who, where, and when. Jadi di orientation kita menuliskan 4W. What, jadi apa kejadiannya. Who, siapa yang terlibat. Where, di mana kejadiannya. Dan when, kapan itu terjadi. Setelah menulis orientation, di bagian kedua ada events. Events ini berisi tentang the series of events happened in sequence. Jadi urutan kejadiannya. Jadi kita di situ menceritakan tentang kejadiannya secara berurut. Kejadian yang telah terjadi di masa lalu ya. Secara berurutan, mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Harus berurutan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, reorientation. Di akhir recount text, penulis menuliskan apa yang terjadi di akhir cerita tersebut, di akhir kejadian tersebut. Atau penulis memberikan komentar mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Mungkin di sini kalian masih bingung. Jadi kita langsung saja lihat ke contohnya. Ini adalah salah satu contoh recount text. Di bagian pertama, last Wednesday was a tiring day.
I spent my time to do a lot of activities in school, sport hall, and house that I had no time to take a rest. Jadi bagian pertama ini disebut orientation. Di orientation ini, penulis menyebutkan informasi 4W tadi ya. Who, siapa yang terlibat? Yang terlibat di sini adalah I atau penulisnya itu sendiri. Lalu di mana kejadiannya? Di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di school, sport hall, and house. Kapan terjadinya? Last Wednesday. Dan apa kejadian yang diceritakan oleh penulis? Kejadiannya adalah tiring day. Jadi penulis menceritakan hari yang melelahkan untuk dia. Selanjutnya, setelah orientation, ada paragraf selanjutnya. First, in the morning, I went cycling. After that, I went to school to study until 3 p.m. After school, I went to sport hall to play badminton until 8 p.m. I played too seriously that I felt really tired. After that, I went home. But when I wanted to sleep, I remembered there were some homeworks I had to do. I did my homeworks until 11 p.m. And finally, I could take a rest in my bed. Jadi, ini disebut events, dan di sini penulis menceritakan tentang aktivitas yang ia lakukan di saat di tiring day-nya itu secara berurutan, mulai dari cycling, study, play badminton, went home, do homeworks, and take rest. Jadi dia menceritakan kegiatannya dari pagi hingga malam. Lalu yang terakhir, those activities made me exhausted. Ini adalah bagian reorientation. Dan di bagian ini, penulis memberikan komentarnya mengenai hari yang melelahkan untuk dia itu. Jadi dia bilang, aktivitas tersebut membuatku sangat kelelahan. Jadi seperti itu ya, generic structure dari recount text. Selanjutnya adalah language features of recount text. Apa sih language features itu? Language features bisa dikatakan sebagai karakteristik atau ciri-ciri dari recount text. Karakteristik yang pertama atau language features yang pertama, using specific participants. Jadi dalam menulis recount text, kita harus menggunakan participants yang spesifik. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kalimat, kita tuh harus jelas siapa yang terlibat dalam kalimat tersebut, atau kalau kita berbicara tentang teks, kita harus menjelaskan secara spesifik siapa yang terlibat atau apa yang terlibat dalam cerita tersebut. Seperti ini ada kata di sekolah, in school, sport hall, and house. Jadi di situ pembaca tidak menerka-nerka di mana kejadian ini terjadi. Dan di sini penulis sudah menuliskan tempatnya di mana. Lalu after that I went to school to study until 3 p.m. Di sini juga pembaca jadi tahu kemana penulis pergi untuk belajar sampai jam 3 sore. Jadi seperti itu ya, specific participants. Jadi semuanya yang terlibat itu harus jelas. Selanjutnya, using action verbs. Using action verbs. Jadi dalam recount text kita juga harus menggunakan action verbs. Apa sih itu action verbs? Verbs itu sendiri artinya adalah kata kerja. Tapi kata kerja itu banyak kan. Mulai dari do, take, feel, want. Tapi action verbs itu adalah kata kerja yang dimana kita itu melakukan sesuatu. Kalau kata kerja seperti feel, itu kan artinya merasa, berarti kita nggak melakukan sesuatu. Atau want, kan kita ingin tapi kita nggak melakukan sesuatu. Tapi kalau kita take, kita mengambil, nah itu melakukan sesuatu, itu namanya action verbs. Study itu action verbs. Do juga, play, jadi yang seperti itu adalah action verbs. Selanjutnya, using temporal sequences. Jadi di recount text kita juga harus menggunakan temporal sequences. Temporal sequences adalah sebuah
kata atau frasa yang menunjukkan sebuah urutan kejadian seperti first, second, third, fourth, last, lalu ada after that, after, then, finally, yang seperti itu. Kenapa itu digunakan di recount text? Karena di recount text kita harus menuliskan kejadiannya secara berurutan, dan ini akan membantu pembaca mengetahui yang mana urutan paling pertama dan selanjutnya hingga terakhir. Oke, dapat dipahami ya. Dan language features yang terakhir adalah using simple past tense. Ini adalah language features yang paling penting dan utama karena recount text ini menjelaskan tentang kejadian yang sudah lalu, yang sudah terjadi di masa lampau. Sehingga kita harus menggunakan simple past tense untuk menceritakan kejadian tersebut. Nah, bagaimana sih rumus simple past tense? Di slide selanjutnya kita akan lihat bagaimana rumus simple past tense. Dan di sini kita bisa lihat di contoh recount text ini, semua kalimatnya mengandung struktur simple past tense karena memang ya semua kalimat di recount text itu harus pakai past tense. Oke, jadi ini adalah rumus dari simple past tense. Rumusnya adalah subject plus verb to plus object. For examples, I did my homework last night. Jadi I ini sebagai subject, did sebagai verb to. Did ini adalah verb to dari do. Jadi verb 1-nya adalah do, verb 2-nya did. Objeknya adalah my homeworks. Nah, kenapa di sini dikasih last night? Karena memang simple past tense itu biasanya dikasih keterangan waktu di mana dia menunjukkan oh iya peristiwa itu sudah terjadi di masa lampau. Nah, di recount text sebenarnya kalimat simple past tense nggak semuanya harus pakai last night karena di orientation-nya kan kita sudah memberikan keterangan ya di kapan kejadian itu terjadi. Nah, mungkin kalau mau dikasih keterangan waktu bisa seperti at the morning atau at 2 p.m. Jadi dikasih tahu jamnya atau dikasih tahu siang, pagi, malam gitu agar pembaca tahu urutan kejadiannya dan bisa membayangkan kejadian tersebut. Lalu contoh yang kedua, I went to my grandmother's house last weekend. Di sini juga subjeknya I, verb 2-nya went. Went ini adalah verb 2 dari go. Dan objeknya adalah to my grandmother's house last weekend. Yang ketiga, I bought a pair of shoes at Cipinang City Mall yesterday. Subjeknya adalah I, verb 2-nya bought. Bought ini verb 2 dari buy. Objeknya adalah a pair of shoes. Cipinang City Mall ini adalah keterangan tempat ya, at Cipinang City Mall yesterday. Nah, itu dia tadi semua materi tentang recount text. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan kepada saya setelah video ini selesai. Dan apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ini saatnya berarti kalian untuk latihan membuat recount text. Saya ingin kalian membuat recount text mengenai liburan paling mengesankan untuk kalian. Nah, saya tahu kita saat ini berada di situasi pandemi COVID-19 dan tidak semua orang bisa liburan ya di situasi ini. Jadi saya ingin kalian membuat recount text mengenai liburan kalian yang paling mengesankan sebelum pandemi COVID-19. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.